Oke, nah sekarang nomor 17. Seorang pasien diuji urinnya dengan menggunakan larutan biuret. Ternyata menunjukkan hasil uji berwarna ungu. Berdasarkan fakta tersebut, perhatikan analisis berikut. Di dalam urin mengandung glukosa, ada kerusakan pada glomerulus, diberi suntik insulin untuk mengatasi gangguan yang dialami. Di dalam urin mengandung protein. Hasil analisis yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 3, Pak. Ada yang bilang 1, 3, 1, 2. Nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Ini kan lagi belajar. Oke, jadi gini nak, biuret ini untuk menguji apa sih? Kemarin kan udah ya di atas ya, Bapak udah jelasin ya, di nomor sebelumnya ya. Biuret untuk menguji apa, masih ingat? Gula, Pak. Gula. Apa coba? Protein, betul. Jadi biuret itu warna aslinya, warnanya apa nak? Masih ingat gak kemarin? Biru tua ya. Biru ya. Biuret itu biru ya, betul. Jadi biuret itu biru. Nah, kalau misalnya dia diteteskan pada zat yang mengandung protein, warnanya akan berubah jadi ungu, ya. Jadi ungu artinya kalau ada zat atau cairan dikasih biuret warnanya ungu, berarti cairan itu mengandung protein. Nah, sekarang kalau di urin atau air kencing boleh nggak ada protein? Nggak boleh. Tidak boleh, betul. Di urin itu harus tidak mengandung protein, karena protein masih diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau darahnya masih mengandung protein, artinya ada kerusakan di bagian ginjalnya. Bagian apa yang rusak? Nah, itu bagian yang fungsinya mengambil protein atau menyaring protein. Nah, namanya glomerulus. Jadi kalau ada orang dikasih urinnya ya, ditetesin larutan biuret warnanya ungu, berarti urinnya itu atau air kencingnya itu mengandung apa tadi? Protein. Nah, maka pasti ada kerusakan di glomerulus ya. Ini pente Bapak lagi ini ya. Lagi error nih. Coba kita lihat glomerulus itu yang mana ya? Kita lihat ya. Nah, Bapak akan coba share layar. Itu siapa yang sweet siapa itu? Bapak itu dari kemarin sih mulu Pak, keganggu kita Pak. Ferdi. Oke, nanti ya sweetnya ya. Sekarang kita masih bahas ini dulu ya. Nah, sekarang kita coba lihat, kita Google dulu ya. Biar gambar. Sebenarnya Bapak bisa gambarkan di Pentep ya. Pentepnya lagi error nih. Coba lihat ini ginjal kita ya. Ginjal. Nah, Bapak share dulu layarnya. Oke, share dulu ya. Di window yang ginjal. Nah, ini. Oke, nah ini ginjal ya. Di mana bagian glomerulus itu nah ya. Nah, kita lihat nih, ini gambar ginjal. Nah, ini ya, ginjal kita ini ya. Nah, glomerulus yang mana sih Pak? Nah, sebenarnya di kelas 8 udah ya, cuma karena kita PJJ, nah belajarnya kita jadinya kurang maksimal ya. Jadi akhirnya banyak yang belum sempat atau belum bisa dijelasin secara langsung. Nah, lihat nak, ini ginjal kita ada berapa nak? Nah, punya sendiri. Ada 2 Pak, kanan kiri. Iya, ginjal kita ada 2 ya. Dia di pinggang nih. Letaknya di sini ya. Kalau ini kelihatan nggak nak? Kelihatan Pak. Kelihatan kan gambarnya. Nah, ini ada di kiri dan di kanan, di pinggang ya. Nah, ginjal kita ini fungsinya untuk menyaring darah. Ya, pokoknya fungsi utamanya menyaring darah. Jadi dia nantinya akan menyaring darah kita, sehingga yang hasil saringannya itu adalah air kencing, gitu kan? Itu bahasa gampangnya gitu. Nanti hasil saringannya itu air kencing. Berarti air kencing itu zat-zatnya masih berguna atau sudah tidak berguna, nak? Tidak berguna. Sudah tidak berguna ya. Jadi sehingga urin itu memang zat sisa ya. Jadi udah tidak berguna lagi. Nah, jadi di urin tidak boleh lagi ada zat yang berguna. Zat yang berguna seperti protein tidak boleh ada. Makanya disaring di bagian mana? Nah, jadi ginjal kita ini kalau
dibuka ya, dibelah itu di sini ada bagian nefron nih. Namanya nefron itu satuan terkecil dari ginjal ya. Kalau diperbesar nefron itu akan sebesar ini nak. Nah di nefron ini ada bagian namanya glomerulus nih. Ini terdiri dari saluran-saluran pembuluh darah. Nah fungsi glomerulus itu menyaring darah. Ya darahnya disaring. Nah tidak boleh ada protein di darah, tidak boleh ada gula di darah, sehingga disaring di glomerulus. Nah, glomerulus ini akan menyebabkan protein itu tidak ada di dalam urin. Karena apa? Karena semuanya sudah tersaring di glomerulus. Tapi kalau glomerulusnya ini jebol atau glomerulusnya itu bocor, maka protein bisa ada di dalam urin atau di dalam air kencing. Nah, jadi kalau tadi ada orang diuji pakai uji biuret, uji protein, ada protein di itunya ya, di air kencingnya, berarti rusaknya di bagian apa nak? Bagian apa? Glomerulus ya. Nah, terus ada namanya TKP ya, tubulus contortus proximal. Nah, ini TKP ya disingkat ya. Ini fungsinya untuk menyerap kembali gula. Jadi gula itu nanti lewat sini nanti diserap lagi. Disebutnya reabsorpsi gula dan kalsium ya. Kalsium diserap lagi di sini nih di TKP. Nah, jadi proses di urin itu tidak boleh ada gula atau glukosa. Makanya kalau ada glukosa di dalam urin disebutnya penyakit kencing manis karena ada gula di urinnya. Nah, karena gula itu gak boleh ada karena sudah diserap di TKP, tubulus contortus proximal. Nah sekarang kita kembali ke soalnya lagi ya, biar nggak pusing nih. Tadi ini ngebahas apa nih? Nah ini kita balik lagi ya, kembali ke soalnya. Soalnya yang ini ya. Nah soalnya yang, nah berarti di dalam urinnya itu tadi ada kerusakan di glomerulus nomor 2 ya. Terus nah terus yang nomor 4 kan, di dalam urinnya mengandung apa nak? Protein Pak. Nah, berarti yang benar itu kira-kira yang mana nak? Yang 34 Pak. Hah? 34. Tadi kan 23. 24. 24. 24. Wah, ini gimana nih bacanya nih? Jadi 2 dan 4. Jadi dia kenapa ada protein? Kan ini biuret menguji protein ya, berwarna ungu. Berarti kan di urinnya ada protein. Nah, kalau protein itu ada di urin, berarti ada yang salah nih. Karena nggak boleh ada protein di dalam urin atau di dalam air kencing. Kerusakannya tadi di bagian apa nak? Kerusakannya di bagian apa? Glomerulus, betul. Dan di urinnya mengandung protein. Jadi udah ketahuan. Nah bukan gula, karena gula nggak diuji sama biuret, tapi benedik kalau gula ya, atau glukosa ya. Nah makanya di sini jawabannya apa? Jadi tadi apa nak jawabannya? 1 dan 4 Pak. Wah 1 dan 4 nggak ada. 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, itu nomor 17. Oke, kita lanjut nomor berapa lagi? Ayo, tadi yang disuruh nomor berapa? Coba lihat lagi. 27 Pak. 27, siap. Kita 27 ya. Nah ini tapi sebelum ke sana, ini Bapak nanti di pertemuan berikutnya ya, mudah-mudahan pentepnya jalan nih. Ada yang genetika ya, terutama tentang genetika ini perlu banget dijelasin secara detail ya. Makanya ini Bapak pentepnya error nih tiba-tiba nih. Ya daripada lama, jadi Bapak jelasin langsung aja. Nah ini bagian apa nak? Nah ini nih alat reproduksi ya, nomor 27. Cuma ini kepotong nih. Di atasnya harusnya lihatlah gambar berikut nomor 27 ya. Ini gambar alat reproduksi siapa nak? Nak? Halo. Ini alat reproduksi siapa? Laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu? Wanita Pak. Wanita. Wah, tahu kan? Ini alat reproduksi wanita ya. Nah, ini kita semuanya berasal dari sini nak. Ada gak yang gak berasal dari sini? Semuanya manusia berasal dari sini ya, dari alat reproduksi wanita. Nah jadi harus tahu nih bagian-bagian tempat asal kita nih ya. Nah iya Pak. Lo tanaman dari motor ya? Iya itu saya beli bahan ini. Iya. Bawa tanaman Pak Eri. Lari lagi itu. Lagi ini. Siap. Siap Pak Nur.
Hati-hati Pak Nur. Oke, lanjut lagi ya. Nah sekarang nomor 1 itu apa? Ada yang tahu nak? Ada yang tahu? Oke. Rahim Pak, rahim. Rahim betul atau uterus ya. Oke, kita bandingkan nak dengan gambar. Sebentar ya. Bapak akan coba sandingkan ini ya. Oke. Oke, bentar ya. Nah, ini alat reproduksi. Oke, nah, ini alat reproduksi wanita ya. Kita cek di sini. Yang bagus gambarnya yang Oke, ini aja ya. Nah, kita sandingkan sekarang ya. Oke. Oh, ini ada yang belum masuk nih. Oke, nah kita coba cek ya. Nah, kelihatan nggak nak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, nah kita lihat nih. Ini alat reproduksi wanita ya. Bapak besarkan saja. Oke, kita bandingkan nih. Berarti nomor 1 itu apa nak? Ayo bandingkan dengan yang kanannya. Satu itu apa? Rahim Pak. Rahim. Oke, nomor 2 kira-kira apa ya? Nomor 2 apa? Dua itu ovarium bukan Pak? Ovarium, betul. Ovarium. Lihat aja bandingkan ya, nomor yang gambar yang kiri dan kanan ya. Terus kalau nomor 4 itu apa? Vagina. Vagina, betul. Nomor 5 nomor 5. Nomor Saluran 3. telur. Nomor 3 ya, nomor 3. Iya, nomor 3 saluran telur. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit tentang proses reproduksi wanita ya. Nah, ini pertanyaannya dulu nih. Bagian yang berfungsi menghasilkan ovum ditunjukkan oleh angka. Yang menghasilkan ovum yang mana? 2 Pak. 2, betul. Nomor 2 atau ovarium. Nah, jadi setiap bulan itu perempuan menghasilkan 1 sel telur ya. Yang kalau dibuahi dia akan menjadi keturunan ya. Tapi kalau tidak dibuahi dia akan luruh bersama dengan menstruasi. Nah, itu bagian sel telurnya dihasilkan di ovarium. Nah, ovarium yang sudah menghasilkan sel telur, nanti sel telurnya akan menggelinding ya di saluran telur. Nah, yang ini ya, kelihatan nggak panahnya nak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Pak. Oke, nah saluran telur. Jadi nanti si telurnya ini akan menunggu sperma. Spermanya ini selama 2 hari, nah ya, sekitar 2 hari. Spermanya nanti masuk lewat vagina. Sperma itu apa sih? Sperma itu sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh alat kelamin laki-laki. Apa alat kelamin laki-laki? Ada yang tahu? Alat kelamin laki-laki apa? Nah, alat kelamin laki-laki itu namanya apa? Penis Pak. Nah, Penis Pak. nah itu salah konsep ya kalau ngomong penis. Penis itu bukan alat kelaminnya, tapi cuma saluran mengeluarkan sperma. Tapi alat kelaminnya sendiri itu namanya testis. Yang ada 2 tuh. Yang kata orang namanya biji gitu ya. Nah, itu sebenarnya namanya testis. Ada yang tahu testis? Yang ada 2 ya. Jadi testis itu menghasilkan sperma. Spermanya disalurkan lewat penis. Nah, penisnya dimasukkan ke dalam vagina. Nah, nanti si
Spermanya masuk lewat vagina terus kemana? Lalui serviks dulu ya. Udah ke serviks terus kemana? Ke Rahim, Pak. rahim. Nah, setelah ke rahim nanti dia akan ke saluran telur. Nah, nanti ketemu sama siapa di saluran telur ini? Si spermanya ketemu sama siapa? Sel telur. Nah, ketemu sama sel telur. Nah, setelah ketemu sel telurnya akan dibuahi. Kemudian sel telurnya akan menggelinding ke bawah. Kemudian dia akan tertanam di dalam dinding rahim selama 9 bulan. Nah, itulah namanya proses kehamilan. Nah, setelah itu di rahim ini akan berkembang janin. Nah, si janin ini nanti akan berkembang menjadi jabang bayi dan akhirnya nanti melahirkan melalui serviks dan melalui vagina kalau kelahiran normal. Tapi kalau kelahirannya secara sesar, maka nanti dia akan melalui proses operasi, yaitu pembedahan. Seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dari saluran reproduksi dari perempuan ya. Nah, berarti tadi betul jawabannya nomor 2. Nah, kita coba bahas satu persatu ya, fungsi dari masing-masing bagian. Nomor 1 nih, rahim. Apa fungsi rahim? Tempat berkembangnya siapa tadi? Janin, betul. Jadi kita semua berkembang di situ, nah. Nah, makanya kita disebutnya silaturahim karena kita berasal dari satu rahim atau satu rahim ya. Terus yang nomor 4, apa fungsi nomor 4? Vagina fungsinya untuk apa, Nak? Nah, itu disebutnya saluran kopulasi atau saluran nanti bertemunya atau pertama masuknya sperma melalui penis ya. Jadi vagina itu saluran kopulasi namanya atau saluran memasukkan sperma ya. Itu namanya vagina. Vagina ini terdiri dari otot nah ya, jadi dia bisa mengembang dan mengempis. Terus berikutnya serviks. Apa fungsi serviks nak? Nah, serviks itu leher rahim ya. Kalau kita sebutnya leher rahim itu fungsinya sebagai pelindung rahim, ya kan? Karena rahim itu dia terbuka nak. Jadi sebenarnya rahim itu kan ada saluran kecil ya masuk. Nah, dia dilindungi oleh serviks sebelum nanti ke ruangannya gitu ya. Terus ada saluran telur. Tadi apa fungsi saluran telur? Tempat bertemunya siapa dengan siapa nak? Saluran telur ini? Telur, Pak, sama sperma. Oke. Atau tempat fertilisasi. Fertilisasi itu betul tadi ketemunya sperma dan sel telur atau ovum. Oke, jadi nomor 27 jawabannya apa nak? B, Pak, 2. B ya, nomor 2. Ya dicatat ya nak ya. Karena ini Bapak pentemnya lagi error nih. Kalau enggak Bapak sini nih silang ya. Oke, nah berikutnya ini kita ke penyakit menular kelamin ya. Oke, dibacain deh sama satu orang. Siapa ya? Boleh Bapak minta tolong Hardian nih, bacain Hardian. Ayo nak, bacain Hardian. Yang mana Pak? Nomor 28 nak. Seorang wanita mendapatkan bintil-bintil bersih cairan dan terasa sakit di sekitar alat kelamin. Alat kelaminnya terasa gatal dan panas. Sakit ketika buang air kecil dan terasa melepuh ketika bintilnya pecah. Setelah dicek, ternyata wanita tersebut terserang virus herpes simplex. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis penyakit beserta cara pencegahannya yang tepat adalah Oke. Itu namanya cacar air. Oke, nah herpes simplex, nah coba ya. Ini herpes ini bukan hanya menyerang alat reproduksi nah atau vagina ya, bisa juga dia menyerang bagian tubuh yang lain. Coba, ini bagian tubuh apa nih yang diserang nih? Yang Bapak tunjuk bagian tubuh apa nih? Bibir apa? Bibir ya kan. Jadi herpes ini bisa menyerang bibir, bisa menyerang ini juga di seluruh tubuh juga bisa ya herpes ini, tapi bisa juga menyerang ke alat reproduksi vagina ya. Nah, kalau di vagina misalnya yang ini ya, ini di vagina nih, ini herpes namanya disebutnya herpes genitalis. Genitalis itu alat kelamin, jadi dia menyerang alat kelamin. Ini penyakit herpes
pada laki-laki dan pada perempuan. Di sini ya menyerangnya nih. Nah, herpes ini disebabkan oleh virus yang namanya virus herpes simplex ya. Jadi udah ketahuan dong jawabannya apa berarti? Apa jawabannya? Ini gampang banget sebenarnya. Nama virusnya kan herpes, penyakitnya juga herpes gitu kan, gampang kan? Herpes genitalis. Oke. Ada yang tahu sipilis? Nah, sipilis atau penyakit raja singa. Wah, bukan Lion King ya, tapi itu nama penyakit. Namanya raja singa. Lion King. Nah, sipilis, coba kita lihat gambarnya ya. Sipilis. Oke, nah ini penyakit sipilis. Oke, ini Bapak, maaf ya, ini ditampilkan seperti ini. Ini kalau di alat kelamin, ya. Oke, nah ini, nah sipilis juga bisa menyerang sebenarnya sampai ke tangan ya. Nah bisa juga di alat kelamin tadi ya. Nah bisa di alat kelamin di seperti ini nih. Ini nggak apa-apa ya. Ini gambarannya. Jadi sipilis ini atau raja singa ini biasanya menyebabkan kencing nanah. Jadi dia nantinya kencingnya bernanah nih, lihat nih ya. Kencingnya mengeluarkan nanah karena ada infeksi di saluran kencing, karena ini penularannya lewat hubungan seksual. Jadi sifilis ini ditularkan lewat hubungan seksual. Jadi itu berbahaya ya. Nah terus ada juga apa, penyakit apa? HIV AIDS. Ada yang pernah dengar nak penyakit HIV AIDS? Pernah Pak, pernah Pak. Nah ini juga sama. Ini disebabkan oleh virus, namanya virus HIV. HIV itu virus apa sih? HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah itu ditularkan lewat hubungan seksual dan jarum suntik, terutama ini sering terjadi penularan oleh pengguna narkoba karena sering berganti-ganti jarum suntik. Nah, HIV AIDS ini, HIV singkatan apa sih nak? Human Immunodeficiency. Artinya Human Immunodeficiency ini artinya virus yang menyerang kekebalan tubuh. Ya. Jadi ini belum ada obatnya nak sampai sekarang. Kalau hari ini ada seorang, bukan anak ya, seorang manusia kena HIV/AIDS baru mengalami gejalanya itu setelah sekitar 5-10 tahun. Jadi tidak langsung sakit. Nah, biasanya kalau udah sakit itu gejalanya sudah muncul, orangnya itu sakit apapun jadi parah. Sakit flu bisa jadi TBC, sakit gatal bisa jadi misalnya bernanah dan lain sebagainya, karena tidak ada lagi kekebalan tubuh di dalam tubuhnya. Jadi hati-hati ya dengan AIDS ya. Nah, terus berikutnya ada penyakit gonore. Nah, gonore apa sih? Nah, Bapak perlihatkan gambarnya ya. Namanya kalian bisa nge-search sendiri ya. Gonore ini bahasa mudahnya kencing nanah. Nah, gonore ya, coba kita lihat ya, gonore. Nah, ini penyakitnya. Nah, ini gonore ini bisa juga menyerang sampai ke mulut-mulut. Nah ya, nah, gonore ini menyerang. Ini disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, itu bakteri yang menyerang alat kelamin. Nah, ini menyebabkan ini kencing nanah. Jadi kalau orang sudah kena gonore, ini biasanya kencingnya sangat sakit nih. Nah, ini kencing nanah ya. Ini orang kencing keluarnya nanah. Dan kalau menularnya lewat apa? Sama, lewat hubungan seksual, terutama hubungan seksual sesama jenis. Amit-amit ya, itu sangat dilarang sekali ya. Oke, nah berikutnya kita ke nomor 29. Oke, coba dibacakan satu orang. Siapa lagi nih? Bacakan Rian. Ya, Rian, bacain Rian. Yuk, Yan. Kelihatan kan? Halo, Rian. Ini kemana nih orangnya nih? Rian. Oke. Saya aja Pak. Oke, boleh. Ini siapa? Ferdi Pak, Ferdi. Oke, Per. Oke, bacain deh. Ferdi. Perhatian pada gambar berikut. Enggak jelas Pak gambarnya Pak.
Baca aja kata-katanya, Nak. Hewan berikut, ayo dibacain, Nak. Hewan berikut berkembang biak secara Oke, nah ini hewannya apa dulu? Ada yang tahu dulu jawabannya kira-kira apa nih? Ini jawabannya apa dulu nih? Ada yang tahu? Cek. Membelah diri Pak, Cek. Membelah diri. Oke, sip, pinter semua ya. Ini membelah diri. Jadi membelah diri ini, Nak, salah satu. Ini hewannya namanya amuba ya. Amuba ini bisa membelah diri. Tidak perlu dia punya pasangan gitu ya. Kalau membelah diri satu organisme atau satu makhluk hidup, dia bisa menjadi 2 ya, menjadi 3 atau menjadi 4 itu secara sendiri, disebutnya membelah diri. Oke, nah ini, nah kalau fragmentasi ada yang tahu, Nak, fragmentasi seperti apa? Nah, fragmentasi tahu si Patrick, Nak? Tahu Pak. Patrick Star, Pak. Tahu, Ya, Pak. bintang laut. Nah, misalnya ini nih, Bapak punya contoh nih. Ini bintang laut nih. Jadi bintang laut itu punya lengan, Nak. Lengannya itu ada berapa ini? 5. Ada 5. Nah, kalau dia copotin satunya dia berkembang jadi si Patrick lagi, jadi bintang laut yang lain, gitu ya. Itu namanya fragmentasi. Nah, terus Kasih. ada yang lain namanya pembentukan tunas. Nah, tunas ada temennya yang suka ditangkap sama si SpongeBob. Apa coba yang suka ditangkap SpongeBob? Ada yang suka nonton nggak? Ubur-ubur Pak. Ubur-ubur, oke. Nah, ini ubur-ubur, Nak. Ini contohnya ubur-ubur ya. Nah, ini ubur-ubur ya. Oke, kalau ininya terlalu gede. Ya, ini aja deh. Ini aja Bapak gedein ya. Nah, di sini, Nak, si ubur-ubur itu dia ini si Aurelia aurita ya. Ya, ini sejenis ubur-ubur juga ya. Jadi dia melepaskan tunasnya. Jadi dia tadinya ubur-ubur dewasa ini ya, terus berkembang masuk. Nah, dia jadi polip. Nah, polip ini dia bertunas nih. Nah, ini tunasnya ya. Jadi hewan yang seperti ini, yang contohnya ubur-ubur ini, dia berkembang biak dengan pembentukan tunas. Nah, yang membelah diri yang ini, nah kalau partenogenesis ada yang tahu gak, Nak? Apa? Partenogenesis ada yang tahu apa? Nah, kalau partenogenesis contohnya ini nih. Ada yang pernah lihat hewan ini? Cicak, Pak. Hewan apa ini, Nak? Jadi, Kadal, Pak, kadal. kadal. Jadi partenogenesis itu, Nak, telur yang tidak perlu dibuahi. Artinya telurnya itu bisa langsung jadi makhluk hidup tanpa harus ada pejantannya. Contohnya komodo dan beberapa jenis kadal. Komodo itu, Nak, dia bisa telurnya bisa menetas sendiri walaupun dia si betinanya tidak ketemu jantannya. Jadi dia telur langsung jadi makhluk hidup. Telurnya tidak dibuahi dulu atau tidak ketemu sama jantannya. Artinya dia bisa hidup tanpa jantan. Contohnya komodo, ya. Itu namanya apa? Partenogenesis. Paham nggak, Nak, sampai di situ? Halo, paham, Nak? Paham Pak. Oke, paham ya. Oke, satu lagi nih, ya, nomor 30 nih. Sebelum nanti satu lagi aja, Nah, ya. Nih. Oke. Satu lagi coba bacakan. Perdi deh, Perdi masih bisa kebaca, Perdi? Tahu, Pak. Taruh lihat tuh, Pak. Nomor 30 kebaca kan? Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan Oke, ini jawabannya apa nih kira-kira, Nak? Perdi nih. Halo? Rizoma, Pak, kayaknya rizoma. Rhizoma. Iya, belum benar. Jadi kita lihat jamur, Nak. Jamur ini jamur ya? Betul kan? Setuju ya? Ini semua gambarnya ini jamur kan? Jamur ya? Oke, nah kalau lihat jamur, nah ini dia berkembang biak dengan apa? Ada yang bisa membetulkan coba? Yang betul apa? Ayo. Spora Pak. Spora, betul. Nah, jamur itu, Nak, dia berkembang biak dengan spora ya, sama dengan tumbuhan paku ya. Nah, ini Bapak coba lihat di sini.
Nih, lihat nih. Ini ada perkembangan jamur nih. Ya, jamur itu nanti kalau udah dewasa dia akan menghasilkan spora. Sporanya nanti akan ini apa namanya di tanah ya. Kemudian nanti akan menghasilkan hipa-hipa ya. Kemudian hipanya nanti akan berkembang menjadi jamur lagi. Itu kalau secara garis besarnya ya. Jadi hipa itu apa sih? Hipa itu adalah benang-benang halus yang nantinya dia akan membesar menjadi seperti payung ini ya. Disebutnya basidiocarp ya, karena jamur itu ada juga yang enggak memiliki payung kayak gini ya. Contohnya jamur kulit ya. Ada yang punya di sini jamur kulit? Nggak ngaku ya pasti ya. Kalau ditanya punya jamur kulit nggak ngaku ya. Jadi jawabannya apa yang 30? D, Pak. Spora. Oke. Nah, untuk nomor 31 ini Bapak harus agak panjang lebar ini jelasinnya ya. Karena ini nanti kalian harus memahami banget ya. Ini yang genetika. Tapi kalau kalian udah paham dijelasin Pak Wicak mungkin ini ya. Tapi nanti Bapak jelasin lagi, takutnya ada yang belum paham. Tapi kalau sekilas nih nomor 31 jawabannya apa, Nak? D. Hah? Apa? C. B, Pak. B. B. D Pak. Ada yang D, ada yang B ya. Oke. Masih belum kompak ini ya jawabannya ya. Oke, nah nanti kita jelasin ya. Sekarang kita nomor 30 dulu nah ya. Nanti pertemuan berikutnya 31, 32, 33, 34 ya, 35 ya. Kita beresin semua ya. Kalau sekarang ini waktunya kita udah lebih ya. Oke, baik Nak. Kita sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Oke, tadi Bapak ada agak sedikit error ya sama pentapnya. Nanti Bapak akan perbaiki dulu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya pentapnya bisa dipakai ya. Jadi bisa lebih enak jelasinnya. Tapi bisa juga pakai tadi ya. Kita lihat langsung di Google. Ini sebenarnya gampang ya. Semuanya ada di Google. Cuma kalian mau atau enggak. Itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Bapak lagi di sekolah ya, Pak? Iya, ini lagi di sekolah nih. Belakang TU nih. Kalian minggu depan nggak tahu masuk atau enggak ya. Nanti lihat jadwal aja. Mudah-mudahan sih masuk ya. Minggu depan kan udah Maret ya. Tanggal Senin itu libur kalau nggak salah ya. Senin tanggal merah, Isra Miraj ya. Tapi nanti mungkin di hari Selasanya ya. Oke, itu Nak. Ada pertanyaan lagi, Nak? Nggak ada, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini. Jadi Bapak akan kirimkan rekaman yang hari ini ya. Jadi kalau kalian lupa lagi tadi yang dijelasin Pak Hari apa ya, kalian bisa lihat di rekamannya. Kalian catat karena soal US-nya nanti mirip itu, tapi nanti mungkin hanya dirubah sedikit atau dirubah konsepnya dibalik-balik. Tapi kalau kalian ngerti konsepnya tadi yang Bapak jelasin, pasti bisa. Oke, itu ya Nak ya. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini. Bapak tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh lift Nak ya. Oke, dadah. Ya, terima kasih. Sehat-sehat ya.